Untuk pelajaran PAI, kita masih ulang sebentar ya nak. Coba sambil buka halaman 18, yaitu surat Al-Ikhlas. Kita ulang sebentar. Bacaan surat Al-Ikhlas. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Allah. Nah, itu tadi ya. Al-Ikhlas artinya mengesakan Allah. Kemudian kita lanjut halaman 19. Menunjukkan hafalan surat Al-Ikhlas. Setelah lancar membaca dan melafalkan surat Al-Ikhlas, mari kita menghafalkan satu ayat mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat. Insya Allah anak-anak sudah ini ya, tahfiznya sudah, surat Al-Ikhlas sudah pada hafal. Berikutnya bawahnya pesan dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa. Ada yang tahu nak Esa itu apa? Esa artinya satu. Esa itu artinya satu. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Allah tempat menggantung, tempat kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah kita sembah. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak seperti makhluk. Nah, Allah tidak punya sekutu itu yang menyamainya ya. Kemudian kita umat Islam harus beriman dan hanya menyembah kepada Allah. Ya, itu isi kandungan surat Al-Ikhlas. Kita hanya memohon kepada Allah, tidak boleh memohon kepada selain Allah. Kita lanjutkan halaman 20 mengenai sikap percaya diri. Nah, percaya diri itu apa sih? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, untuk berbuat sesuatu yang baik, nah jangan takut ya nak ya. Kita harus percaya diri. Nah, harus percaya diri. Tidak boleh malu. Nah, namun percaya diri tidak sama dengan sombong atau angkuh. Percaya pada kemampuan diri sendiri tidak boleh merendahkan orang lain. Anak muslim yang cerdas harus punya sikap percaya diri agar sukses mengejar cita-cita. Agar punya sikap percaya diri, kita harus rajin belajar dan berlatih. Setelah belajar dan berlatih, kamu akan percaya bahwa kamu bisa. Nah, jadi kita harus rajin belajar, rajin berlatih, biar kita bisa. Nah, Allah juga sesuai prasangka hambanya. Nah, kalau kita aku takut. Nah, maka sama Allah dikasih rasa takut terus. Tapi kalau kita ganti kata-kata yang negatif, kita ganti dengan kata-kata yang positif. Aku pasti bisa. Nah, insya Allah sesuai prasangka hambanya, kita pasti bisa gitu. Yang berikutnya, mensyukuri
karunia dan pemberian Allah. Nah, kita harus selalu bersyukur ya atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Saat kamu diberi makan atau dibantu oleh orang lain, kita harus bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih ya. Berikutnya, rajin belajar. Rajin adalah tekun dan ulet, bersungguh-sungguh, terus-menerus melakukan sesuatu kegiatan. Rajin berarti menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, melakukan hal yang berguna tanpa ada rasa malas. Anak yang soleh harus rajin belajar, membaca, menulis, berhitung, menggambar, ngaji, sholat. Nah, harus rajin tanpa disuruh. Nah, kalau udah jam waktunya sholat, ada terdengar suara azan. Nah, kalau dengar suara azan, kita harus segera ambil wudhu. Nah, mainan kita lagi mainan, Miss, tinggalkan dulu. Segeralah kita ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Yang rumahnya dekat dengan masjid atau musola, boleh silahkan pergi ke masjid atau musola. Lanjut. Berikutnya halaman 22, tadabbur. Nah, sudahkah saya mampu melafalkan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Insya Allah sudah ya saya ini ya nak ya. Yang kedua, sudahkah saya mampu menghafal surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas? Insya Allah di pelajaran tahfiz kita sudah menghafalnya juga ya nak. Berikutnya, mampu memahami pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, ini makanya Miss ulang, mudah-mudahan Ananda bisa mampu memahaminya. Kemudian mampu mengamalkan pesan-pesan yang ada dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, kita belajar bersama-sama pelan-pelan ya nak ya. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Nah, jika sudah, ya syukur alhamdulillah. Jika belum, maka kita akan lebih rajin melafalkan dan menghafalkan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas secara sendirian atau bersama-sama, dibimbing oleh orang tua maupun guru. Kemudian berikutnya, membangun akhlak karimah. Saya anak muslim, harus berakhlak baik. Saya harus tekun belajar dan membaca Al-Quran. Saya rajin belajar membaca, kemudian menulis dan berhitung. Saya tekun melafalkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Saya bersemangat mengaji dan beribadah. Nah, itu tadi pelajaran dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kita hanya mengulang saja. Insya Allah Ananda PR-nya mewarnai di halaman 26 ya. Ananda PR-nya mewarnai halaman 26. Insya Allah pekan depan kita mau mengadakan ulangan tema 1 dan tema 2. Begitu ya nak. Terima kasih. Nanti habis ini Miss akan share video tentang belajar percaya diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian,
Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sikap percaya diri banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya.